Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua yang hadir di sini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada ibu semua yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk hari ini, karena dengan berlangsungnya kegiatan diskusi kali ini, kami lakukan untuk pengerjaan tugas kuliah kami. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan dari pertemuan diskusi kali ini. Jadi tujuan pertemuan diskusi ini, kami ingin memberikan sedikit informasi nih mengenai mengapa mencegah stunting itu penting. Nah, selanjutnya ada perkenalan. Ada saya, Salma, sebagai fasilitator. Kemudian ada Robiatun Wulandari sebagai co-fasilitator. Dan nutrisi 1, ada Amelia Yomanda, ada anggota Fatwa Latifatul Fajriyah. Kemudian ada Anjani yang nantinya akan membacakan materi. Kemudian ada Sela, Anissa Putri, Adelia, dan juga Nurul Aini. Nah, sebelumnya kami akan membacakan peraturan yang akan berlangsung selama diskusi ini. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan waktu dan layarnya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan peraturan dalam diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, panitia harus sudah masuk room Zoom 20 menit sebelum diskusi metaplan dimulai. Yang kedua, peserta harus sudah masuk room Zoom 10 menit sebelum diskusi metaplan dimulai. Yang ketiga, sebelum masuk room Zoom, dimohon untuk rename Zoom menjadi nama _panitia atau peserta. Yang keempat, semua panitia dan peserta dimohon untuk selalu on cam pada saat diskusi metaplan. Apabila ada kendala, bisa konfirmasi ke panitia melalui room chat atau melalui perangkat panitia. Jadi bagi peserta maupun panitia yang belum on kamera, dimohon untuk on kamera. Kemudian selanjutnya peraturan yang kelima, apabila ada kendala jaringan atau yang lainnya, mohon untuk konfirmasi ke panitia melalui room chat, Zoom, atau melalui perantara panitia. Yang keenam, dilarang on mic atau bersuara sebelum dipersilahkan. Yang ketujuh, panitia hanya diperbolehkan bertanya dengan konteks bagaimana dan mengapa. Yang kedelapan, peserta dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan dengan baik, benar, jujur, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kesembilan, semua panitia dan peserta dimohon untuk bekerja sama dengan baik demi kelancaran bersama diskusi metaplan ini. Dan yang terakhir, semua panitia dan peserta dimohon untuk mentaati peraturan diskusi metaplan yang telah ditetapkan. Jadi sebelumnya, untuk panitia maupun peserta yang belum on kamera, dimohon untuk on kamera, dan apabila ada kendala bisa konfirmasi melalui room chat Zoom atau melalui panitia. Terima kasih. Peraturan metaplan ini bisa dilanjutkan oleh fasilitator. Saya kembalikan ke Salma. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul Aini atas waktunya untuk membacakan peraturan. Nah, selanjutnya nih, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu agar kita bisa lebih rileks dan lebih mengenal satu sama lain. Untuk ice breaking akan dipandu oleh Mbak Adel. Kepada Mbak Adel, waktu dan layarnya saya persilakan. Selamat malam Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu yang udah diluangkan. Nah, sebelum memulai acara ini, mari kita ice breaking dulu, yaitu dengan permainan kecil. Untuk permainannya, saya akan membacakan tebak kata, yaitu dari gerak-gerik mulut saya, yang nanti bisa langsung ibu-ibu sekalian jawab, terdiri dari 2-3 kata. Sudah siap ibu-ibu? Gimana diulang? Ya, untuk yang gimana? Atau ya, sudah mengerti. Oke. Nanti yang akan saya gerak-gerik lewat mulut saya.
Nah, untuk yang kata yang Ada door pertama prize-nya yaitu nggak? ngapa gitu? Ada door prize-nya nggak, Mbak? Oh, enggak ya. Durasinya nanti tepuk tangan bersama-sama. Oh, gitu. Oke. Eh, Gimana, gimana? Yuk. Baik, untuk kata yang pertama, ya. Dimengerti, Bu? Ada yang sudah mengerti? Saya ulangi kembali, nggih. Kakak, Papa, langsung. Itu kok suaranya nggak ada. Iya, Ibu. Kan ini tebak kata. Oh, Jadi sorry. melalui gerak-gerik, nggih. Oh, gitu. Sorry, nggak Tambah nih. suara. Ya, Bu. Coba diulang, Saya diulang. ulangi, nggih. Monggo kalau sudah ada yang bisa menjawab. Air susu. Saya air susu ibu. Oh, oke. Untuk Ibu Naila, nggih, sama Ibu apa tadi? Oke, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, nggih, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua. Ada yang sudah mengerti, Bu? Nggak ngerti. Saya ulangi, nggih. Bayi saya, boleh? 2 kata ya? Kurang Saya tepat, boleh Ibu. jawab. Bayi, saya boleh jawab kan? Bayi Nggih, sehat. Ibu. Oh, nggih. Betul, Ibu Rahma. Oke. Bener 2 kata ya? Sempat ngomong. Ini berapa Nggih. kata nih? Oke. Selanjutnya sudah cukup sekian acara ini. Oke, baik. Saya serahkan ke fasilitator lagi. Nah, sudah selesai nih sesi ice breaking-nya. Gimana? Seru nggak nih ibu-ibu? Jadi lebih menghangatkan suasana gitu. Nah, setelah sesi ice breaking kali ini, maka selanjutnya akan ada tanya jawab. Nanti akan dibimbing oleh Mbak Sela dan juga Mbak Wulan. Untuk Mbak Sela dan Mbak Wulan, waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Salma. Sebelumnya Ibu tahu stunting itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Saya boleh jawab? Stunting ya? Pertumbuhan kan? Iya, Bu. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Aduh. Saya ya, Bu. Kan ya, silakan. Anaknya gagal tumbuh. Ya, Bu, benar. Jadi stunting itu di mana badan anak itu tidak sesuai dengan usianya sehingga terlihat lebih pendek dari usianya. Iya. Gimana kan? Baik, sekarang waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 8 untuk acara sesi menjawab pertanyaan akan dimulai. Nah, setelah membuka link yang sudah tertera di chat, ibu-ibu bisa mengisi langsung nggih pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam link Gform ini. Kemudian, nanti kalau sudah selesai, diklik kirim. Silahkan ibu-ibu. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan, bisa bertanya. Mau tanya apa, Bu? Ini ngisinya sampai berapa lama lagi, Bu? Mbak. Pertanyaannya itu kan ada 3, Bu.
Jadi nggak ada batas waktunya, ibunya bisa selesai. Ibu ada kesulitan? Sudah selesai kok, Mbak, sudah. Mau tanya kok, berapa lama lagi gitu waktunya? Oh, nggih, Bu. Nah, gimana nih ibu-ibu? Apa sudah menjawab semua? Sudah. Nah, alhamdulillah jika sudah menjawab semua ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Wulan atau Mbak Sela untuk selanjutnya gimana setelah ibu-ibu mengisi jawabannya. Baik, berdasarkan dari jawaban ibu-ibu tadi, mungkin ibu-ibu bisa membantu untuk mengelompokkan jawabannya. Nah, ibu-ibu dari sini, dari hasil jawaban yang sudah ibu berikan, kita dapat mengelompokkan jawaban dari yang sudah ibu berikan. Nah, di sini kan ada yang menjawab pendek atau bertumbuh pendek, tinggi badannya pendek. Nah, itu berarti kita kelompokkan dalam satu kelompok di alur pertama. Kemudian untuk jawaban yang selanjutnya nih ada yang badan pendek, kemudian koma gizi kurang. Nah, maka untuk jawaban yang dua seperti ini akan kita pisahkan. Nah, minta tolong Mbak Wulan untuk jawabannya dijadikan dua, sehingga untuk jawaban yang badan pendek masuk ke alur yang kuning, alur pertama, dan gizi kurang masuk ke alur yang hijau. Nah, selanjutnya ada juga nih yang menjawab dua, tubuhnya pendek, gagal tumbuh, bahkan tiga jawabannya, tubuhnya pendek, gagal tumbuh, berpengaruh pada kecerdasan anak. Maka dari jawaban yang Ibu berikan ini, akan kami kelompokkan ke alur yang berbeda-beda. Jadi bisa dipisah-pisah dulu nih Mbak Wulan jawabannya. Kakak kecilin suaranya, Kak. Kecilin, Kak, sayang. Nah, karena di sini ada jawaban berpengaruh pada kecerdasan anak, maka akan kita masukkan ke dalam kelompok yang baru. Nah, sehingga dari jawaban-jawaban di soal pertama, kita mendapatkan nih ada 4 hasil pengelompokan jawaban yang sudah ibu-ibu berikan di sini. Untuk yang pertama yang warna kuning, sebagian besar menjawab tubuhnya pendek atau tinggi badannya lebih pendek dari teman seusianya. Kemudian di kelompok kedua ada gagal tumbuh, di kelompok ketiga ini ada gizi kurang, dan yang keempat berpengaruh pada kecerdasan anak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua untuk pengelompokannya. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua nih, Ibu, mengenai mengapa bisa terjadi stunting pada anak-anak. Di sini mayoritas jawabannya adalah kurang gizi. Nih, ada yang menjawab kurangnya asupan gizi pada masa 1000 hari kehamilan, atau mungkin 1000 hari pertama. Kemudian ada kurang gizi, kemudian ada asupan yang kurang pada anak, sering sakit. Nah, untuk jawaban yang ini kan ada dua nih, asupan gizi yang kurang pada anak dan juga sering sakit. Nah, ini bisa dibantu oleh Mbak Wulan untuk memisahkan jawabannya nih.
Nah, selanjutnya untuk di kelompok jawaban yang kedua, ini ada susah makan atau kurang makan. Nah, ini juga bisa dipisahkan jawabannya Mbak Wulan karena di situ ada dua, ada yang satunya kurang dan yang satunya susah makan. Suara saya. Iya, Mbak Salma. kedengaran. Oke. Mbak Salma tadi sepertinya kesusahan ya. Boleh saya bantu? Nanti biar Mbak Salma yang ini. Iya, boleh banget kok. Kalau ingin Oke. bantu nih biar nggak bingung. Iya. Siap. Oke, selamat malam Ibu-ibu. Mana nih suaranya? Cek. Assalamualaikum. Iya. Nah, Ibu. Oke. Oke, di sini ada Ibu Suci, Ibu Rahma, dan Ibu Uri juga ada. Semoga sehat-sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fatwa. Nah, di sini saya akan membantu Mbak Salma untuk mengelompokkan. Di sini saya mohon kerjasamanya dari ibu-ibu, nggih. Nanti kan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Salma bahwa kita akan mengelompokkan mana sih jawaban yang beda dan mana yang jawaban yang sama nanti dijadikan satu warna, nggih kan? Dari sini sudah paham, Ibu? Ibu bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Oke, siap. Oke, sekarang kita ke jawaban yang nomor 1. Di sini ada soal 2. Soal 2 saya boleh minta tolong dibacakan soalnya, teman-teman? Soal 2 itu mengapa stunting dapat terjadi pada balita? Oke, baik. Soalnya mengapa stunting dapat terjadi? Oke, kita ke jawaban yang pertama. Jawabannya kurangnya asupan gizi pada masa 1000 hari kehamilan. Wah, jawaban yang bagus ini. Oke, kita keep jawaban yang ini ya Ibu-ibu. Kita simpan dulu. Terus kemudian jawaban yang kedua, kurang gizi. Nah, oke, baik. Sekarang kurang asupan gizi sama kurang gizi itu sama atau enggak nggih Ibu-ibu? Ayo dijawab monggo. Halo. Nggih, Ibu Intan? Sama. Oh, sama. Oh, nggih. Benar sekali sama, Bu. Oke, kita ke jawaban yang ketiga. Kurang gizi juga. Oke, jelas nggih ini jawaban yang sama jawaban yang kedua tadi. Kita aja, nggih. Siap. Makasih loh Bu Intan, suaranya keras sekali. Saya suka. Ayo Ibu yang lain jangan mau kalah. Sama-sama, Ibu. Siap, Bu. Kemudian kita ke jawaban yang keempat. Asupan gizi yang kurang pada anak. Nah, asupan gizi yang kurang pada anak ini sama atau tidak dengan kurang gizi, Bu-Ibu? Sama. Sip, sama nggih. Ibu Suci mau menjawab, monggo Ibu. Saya lihat Ibu sudah on mic tadi. Sama. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Suci jawabannya. Ayo Ibu yang lain jangan mau kalah, Bu. Ayo kita jawab bareng-bareng, Bu. Kemudian yang kelima, kurang asupan gizi. Wah, ini jelas sama ya. Oke, kita lewati. Aduh, kekecilan, Rek. Maaf. Yang Mbak Ulan bisa minta tolong itu yang di kotak kuning terakhir dibesarkan. Saya nggak kelihatan, Mbak Ulan. Itu tulisannya asupan makannya kurang atau apa tuh tadi satunya? Atau kurang gizi, Mbak Fatwa. Oke, siap. Asupan makannya kurang atau kurang gizi? Oh, udah ada atau kurang gizi. Berarti jelas sama ya. Oke, langsung kita ke next jawabannya Ibu-ibu aja ya. Udah jelas. Nah, sekarang kita ke jawaban yang ketujuh. Kurang makan atau susah makan. Oke, ayo, mari kita berpikir, Bu. Kurang gizi. Apa, Dek? Oke, makasih. Mohon maaf ya, saya lagi di rumah soalnya. Ini efeknya online Ibu-ibu. Nggih, mau dimaklumi nggih. Nanti adik saya nyapa. Nah, kurang makan sama kurang gizi. Sama apa enggak Ibu-ibu? Beda. Beda. Kenapa Bu kok beda, Bu? Ayo Bu, kenapa kok beda? Saya tanya loh. Tergantung ini makannya makan apa, Bu? Maksudnya makan berat atau makan
makan atau semua dikategorikan makan atau gimana? Nggih, benar sekali. Tadi yang jawab Ibu Rahma atau Ibu Intan, nggih? Ya. Iya. Oh, Yang dua-duanya, ini ya, nggih. makan kurang atau Oh, nggih. Siap, Bu, siap. Kurang gizi sama kurang makan itu berbeda. Oh, mohon maaf, logat Jawa saya keluar. Jadi, kurang gizi sama kurang makan itu berbeda, nggih, Bu. Kalau kurang gizi itu banyak, nggih, Bu. Nah, tapi kalau kurang makan itu kan berarti makannya yang kurang. Nah, kalau kurang gizi bisa jadi kurang minum juga kurang gizi, Bu. Begitu. Berarti ini beda, nggih, Bu? Oke, sudah benar, berarti pengelompokannya beda. Nah, sekarang kita ke next jawaban. Jawaban selanjutnya. Karena tidak diberikan ASI eksklusif, koma ada riwayat lahir, apa ini? Lahir kecil, terus dan kurang nutrisi. Wah, jawabannya good question. Artinya jawaban yang bagus, Bu. Karena tidak diberikan baik. Nah, dari kedua jawaban yang berbeda tadi, Bu, jawaban yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawaban ke-8 ini berbeda atau sama, Bu? Ada yang beda, ada yang sama. Oh, ada yang beda, ada yang sama. Nggih, benar sekali Ibu Suci. Kira-kira jawaban yang sama, jawaban yang mana, Bu? Yang kurang nutrisi. Yang kurang nutrisi. Nggih. Semangat sekali Ibu. Aku suka, Bu, sama Ibu Suci. Oke, sekarang nggih Ibu Naila. Oh, Mama Naila nggih. Ada yang mau disampaikan? Tadi sepertinya mau ngomong. Bentar, Mbak. Enggak. Oh, iya. Sekarang kita ke jawaban yang terakhir. Anak sering sakit. Wah, kalau ini jelas beda nggih, Bu. Kalau jawaban yang pertama tadi kan konteksnya kurang gizi. Jawaban yang kedua kurang makan. Jawaban yang ketiga, maaf, saya pertegas maksudnya di sini tuh jawaban yang berbeda yang kedua itu kurang makan. Kemudian jawaban berbeda ketiga adalah karena tidak diberi ASI dan ada riwayat lahir kecil. Terus kemudian jawaban berbeda terakhir adalah masih ada kan Mbak Wulan? Oke, sebentar Bu. Bentar ya. Oke, jawaban berbeda yang terakhir adalah karena anak sering sakit. Senang sekali ya rasanya bisa mengetahui ibu-ibu di sini itu sudah sedikit paham gitu Bu tentang apa itu stunting dan mengapa bisa terjadi stunting. Ya meskipun belum terlalu ini tapi sejauh ini sudah bagus banget Bu. Saya sangat senang sekali Mandu. Oke, kita ke next soal yuk, soal ketiga, soal terakhir. Yang pertama gizi seimbang, ada bergizi, berprotein tinggi, dan ada juga yang banyak mengandung gizi serta banyak kalsium. Ada juga makanan yang banyak protein. Ini ada juga dipastikan nutrisinya ada protein, karbohidrat, dan zat besi. Kompleks banget ya Bu ini. Ini ada juga protein, vitamin, mineral, sayur, buah-buahan, dan susu. Yang terakhir ini ada 5 sehat, 4 sempurna. Sekarang untuk 4 sehat, 5 sempurna diganti gizi seimbang ya Ibu-Ibu. Oke, dari jawaban ini, dari pertanyaan nomor 3 tadi, yang dianggap yang jawabannya adalah yaitu gizi seimbang. Jadi ada sayur, protein pastinya, karbohidrat, dan
vitamin serta mineral. Untuk katakan soal nomor 3 sudah selesai, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Amel. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu-Ibu sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Perlu diingat jawabannya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Oke, yang pertama untuk pertanyaan bagaimana ciri-ciri tumbuh kembang balita yang terkena stunting, itu kita ada 4 alur atau 4 jawaban yang berbeda. Alur pertama itu ada 8 jawaban. Yang pertama pendek, 2 bertumbuh pendek, 3 tinggi badannya pendek, 4 tinggi anak lebih pendek dari teman seusianya, 5 tubuhnya pendek, 6 gagal tumbuh, 7 berpengaruh pada maksudnya adalah 7 tinggi badan lebih kurang dari usia seharusnya. Lalu alur kedua itu ada gagal tumbuh. Selanjutnya alur yang ketiga itu ada gizi kurang. Lalu untuk soal yang kedua itu ada pertanyaan mengapa stunting dapat terjadi pada balita. Di sini juga ada 5 alur. Alur yang pertama itu ada kurang nutrisi, lalu kurangnya asupan gizi pada masa 1000 hari kehamilan, kurang gizi, asupan gizi yang kurang pada anak, kurang asupan gizi, lalu yang terakhir ada asupan makannya kurang. Lalu alur kedua itu ada kurang makan atau susah makan. Alur yang ketiga ada riwayat lahir kecil. Alur yang keempat ada karena tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu alur yang terakhir itu ada anak sering sakit. Bisa di next. Lalu untuk soal yang ketiga, pertanyaannya itu bagaimana makanan balita yang dibutuhkan jika balita mengalami stunting. Nah, di sini juga ada 5 alur. Alur yang pertama itu bergizi. Yang kedua, banyak mengandung gizi serta banyak kalsium. Alur yang ketiga ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama berprotein tinggi. Jawaban yang kedua makanan yang banyak proteinnya. Lalu alur yang ketiga makanan gizi seimbang. Alur yang keempat dipastikan nutrisinya ada protein, karbohidrat, dan zat besi. Jawaban yang kedua protein, vitamin, mineral, sayuran, buah, dan susu. Lalu alur yang terakhir ada 5 sehat 4 sempurna. Nah, dari hasil diskusi kita ini dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu sudah lumayan mengerti ya Bu mengenai stunting, mengenai tanda-tanda stunting, lalu makanan yang dibutuhkan untuk stunting. Nah, selanjutnya agar informasinya lebih lengkap lagi akan ada penyampaian materi nih dari panitia. Mungkin bisa dilanjut. Iya, terima kasih Mbak Amel atas penyampaian kesimpulannya dari jawaban-jawaban Ibu tadi. Nah, selanjutnya biar kita semua ini lebih mengerti lagi nih, stunting itu apa sih dan mengapa cegah stunting itu penting kan? Makanya untuk selanjutnya akan ada penyampaian materi nih dari Mbak Anjani. Untuk Mbak Anjani, waktu dan layarnya dipersilahkan. Untuk ibu-ibu nanti, jika ada yang ingin ditanyakan juga boleh banget nih untuk bertanya setelah penyampaian materi selesai maupun melalui room chat. Ya, pada Mbak Anjani kami persilahkan. Terima kasih ya Mbak Salma atas waktu dan layarnya. Nah, ibu-ibu salam kenal ya semuanya. Nama saya Anjani. Di sini saya nanti akan menyampaikan sedikit. Kita sama-sama belajar ya Bu ya di sini. Jadi tadi hasil diskusi tadi tuh Ibu udah bagus banget ya pengetahuannya, pemahamannya tentang stunting ya. Beri plus dulu deh. Ayo semuanya beri plus.
Ya. Yeay. Gimana ngasih applause-nya Mbak Anjani? Tangan saya nggak kelihatan. Iya, iya. Nah, Ibu, tadi kan udah sedikit tahu ya, Bu ya, sekilas tentang stunting. Tapi Ibu di sini mungkin masih bertanya-tanya ya, kenapa kok stunting itu penting untuk dicegah? Terus gimana sih caranya nyegahnya biar anak kita nggak stunting nantinya gitu ya, Bu ya? Nah, tapi tunggu dulu, Bu. Nah, sebelum kita nanti penjelasannya lebih lanjut, langkah baiknya kita ini memahami stuntingnya lebih dalam lagi ya, Bu ya. Menurut Ibu tadi kan stunting udah disinggung sama Mbak Sela ya. Stunting tadi apa, Bu? Saya lupa, Bu. Mungkin ada volunteer nih yang mau menjawab. Ada yang mau Gagal tumbuh. Oh, gagal tumbuh. Iya, benar. Yang lain mungkin? Tumbuhan tingginya Iya, udah. Itu benar ya, Bu ya. Jadi gagal tumbuh atau mungkin yang biasanya yang kita tahu itu tubuhnya itu kayak pendek gitu ya, Bu ya. Itu benar. Jadi itu stunting itu emang kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Nah, itu disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya waktu hamil itu, Bu. Itu tadi ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak itu yang kurang dari sesuai umurnya, jadi nggak sesuai dengan umurnya, jadi lebih pendek gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, Bu ya. Mengapa kok stunting pentingnya? Jadi Bu, stunting itu nggak hanya mempengaruhi anak yang tumbuhnya pendek gitu aja, Bu, ternyata enggak. Jadi itu stunting itu bisa menyebabkan perkembangan otak si anak itu juga melambat gitu, Bu, terganggu. Jadi anak itu nanti bisa berpengaruh pada prestasi anak kita nanti waktu sekolah, prestasinya jadi menurun, terus kemampuan kognitifnya yang lain itu juga menurun, kayak gitu, Bu. Jadi Ibu nggak pengen kan kalau nanti anak-anaknya tumbuh itu, mohon maaf ya Bu ya, kalau nggak pengen kan kalau anak-anak kita nanti kayak tumbuhnya kurang pinter atau nanti apa pemahaman materi ibu gurunya nanti lambat, nggak pingin kan Bu ya? Nggak pingin dong. Enggak. Ya, makanya itu Bu, makanya izin stunting itu dicegahnya penting kan. Caranya gimana Mbak? Tenang Bu, stunting itu dapat dicegah asal ada ikhtiarnya. Nah ini cara pertamanya Bu. Mungkin ada posternya selanjutnya ini Mbak Salma ya yang share screen ini. Nah ini Bu, cara yang pertama itu Bu ya. Kita penuhi gizi ibu hamil. Nah, penuhinya gimana? Yaitu tadi Bu, kita berikan makanan yang sehat, bergizi. Nah, gimana Mbak caranya tahu itu makanan yang baik gitu? Ibu bisa tuh konsultasi. Kan Ibu biasanya kan ada tuh ya bulan-bulan khusus di posyandu itu bisa tuh Bu nanya kalau dari gizinya bisa langsung nanya konsultasi kayak gitu. Terus nanya videonya juga mungkin gitu. Terus Ibu juga penting untuk mengajak anak itu ke posyandu rutin gitu. Terus cara yang kedua, Ibu mungkin udah pernah ya dulu waktu setelah melahirkan, Ibu pasti mungkin udah ini IMD Bu, inisiasi menyusui dini. Ada di sini mungkin ada yang udah pernah tahu Bu, IMD itu apa? Belum. Oh, belum. Ya, mungkin agak sedikit asing ya Bu ya IMD itu. IMD atau inisiasi menyusui dini ini Bu. Jadi biasanya ibu itu setelah melahirkan, selang beberapa jam itu kan bayinya dibersihin dulu kan Bu ya. Nah, itu bayinya itu nanti langsung ibu susui. Nah, ibu nanti itu nyusui kan ditaruh dada, terus anaknya itu nanti mencari puting susunya ibu. Jadi jangan disodorin itu jangan. Jadi nanti anaknya diusahain nyari sendiri puting susunya ibu gitu. Waktu pertama kali selesai lahiran gitu ya Bu ya. Nah, itu IMD itu seperti itu. Dan cara yang selanjutnya itu ASI eksklusif. Ibu di sini ada yang tahu nggak Bu, ASI eksklusif itu berapa sampai umur berapa Bu anaknya itu? Ini ada yang bisa bantu jawab? 2 tahun. Sampai 2 tahun. 2 tahun. 6 bulan, 2 bulan. Nah, iya Bu, yang tadi jawab 6 bulan siapa Bu? Saya. Mama Kaila. Wah, ya Bu, benar ya. ASI eksklusif itu kita berikan sampai anak usia 6 bulan. Nah, kalau ibu tadi jawabnya sampai 2 tahun itu
ini Bu, dibarengi dengan MPASI. Jadi di samping diberikan ASI itu ada pendampingan makanan lain yang namanya nanti MPASI itu ya. Itu. Terus selain itu kita juga bisa nih Bu mantau pertumbuhan anak, datang ke posyandu. Kan ya itu tadi Bu ada bulan-bulan pengukuran tinggi badan, berat badan. Nah itu Bu kalau bisa rutin ke posyandunya, jangan ada yang bolong. Soalnya itu kan juga bagus buat anak nanti bisa tahu nanti apa mungkin kalau ada gagal tumbuh nanti kita bisa ngecek langsung gitu. Nah ini adalah langkah terakhir. Pastikan juga kebersihan lingkungannya di sekitar anak-anak itu juga terjaga Bu. Jadi kan anak-anak sukanya mainnya sembarangan gitu ya Bu ya. Kayak di tempat kotor terus lantainya kurang bersih atau apa gitu kan Bu ya. Nah itu pastiin lantainya itu bersih. Terus anak-anak kalau main kotor itu juga langsung dibersihkan. Nah mungkin itu sekilas Ibu ya. Nanti kalau ada mau ditanya-tanyain monggo gitu. Itu sekilas dari mengapa kok kita penting untuk mencegah stunting dan gimana caranya sih gitu. Biar anak-anak nggak tercegah terkena stunting. Di sini Bu ada yang mau ditanyain monggo. Nanti kita juga bantu sharing-sharing aja kok Bu ya. Mbak, saya mau tanya. Oke. Apakah kalau anak itu sudah stunting itu apakah bisa diperbaiki? Apakah maksudnya bisa tumbuh normal lagi? Iya, bisa Bu, insya Allah bisa. Tapi itu Bu, stunting dapat dicegah kalau kita ada ikhtiarnya. Nah itu tadi Bu, apa yang udah saya sebutin tadi. Itu mungkin kalau anaknya masih di usia berapa ya Bu ya? Usia namanya dua tahun gitu ya Bu ya. Nah itu kan bisa tuh Bu dipenuhi dengan MPASI itu makanan pendamping ASI itu nanti juga ASINya juga gitu. Ini teman-teman di sini yang ada yang mau bantu menjawab monggo. Mau menambahkan? Nggih, tak bantu. Tak tambahkan ya. Nggih, Mama Naila, terima kasih nggih pertanyaannya bagus sekali. Tadi pertanyaannya apakah bisa diperbaiki? Begitu nggih, Mama nggih. Saya tanya itu kira-kira usia berapa Mama Naila? Apa Mbak? Usianya yang Mama Naila tanyakan tadi usia berapa balitanya? Oh enggak, maksudnya kan anak itu kalau terkena stunting gitu loh Mbak, bisa diperbaiki apa enggak? Apakah bisa tumbuh normal lagi gitu loh? Oh, nggih, baik. Saya tambahkan. Tadi jawabannya Mbak Anjani sudah benar. Nah, saya tambahkan benar sekali. Nah, kalau misalkan stunting itu terjadi pada usia di bawah 2 tahun itu sangat bisa Mama sangat bisa dicegah, bukan dicegah, sangat bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki karena itu adalah masa keemasan anak buat pertumbuhan. Jadi dengan makan makanan yang bergizi, banyak yang banyak mengandung protein, terus pokoknya sesuai gitu ya sama makanannya itu sesuai sama usia anak itu. Nah, kalau misalkan sudah di atas 2 tahun bagaimana? Masih bisa tentu saja. Karena masih banyak peluang ya, tapi peluangnya tidak sebagus yang di bawah usia 2 tahun. Jadi saya terlalu cepat kalau ngomong. Jadi peluangnya anak untuk misalkan kalau anak itu stunting, itu penyembuhannya tidak secepat kalau anak itu di bawah usia 2 tahun, begitu. Karena itu masa-masa emas pertumbuhan. Monggo teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan ucapan saya. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang tepat. Saya kembalikan kepada Mbak Anjani. Ya, mungkin Ibu Mama Naila udah kejawab nggak? Mama udah terjawab Tanyaan apa? Pertanyaan dewe. Oh ya Mbak, makasih sudah. Alhamdulillah. Sudah terjawab. Mungkin ada unek-unek lain Bu, mungkin anaknya ada apa? Anak saya kok susah makan, terus gini-gini mungkin boleh bantu Bu sharing. Anak tinggi loh. Tengah lama, lores lemu itu mah. Lagi lores lemu itu ya.
Dulu, Mbak. Ibu yang lain apa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing ilmu gitu, Bu? Bagi-bagi ilmu gitu, cerita-cerita Ibu nggak apa-apa. Mbak Anjani, kalau aku yang tanya boleh nggak? Oh, ya, monggo. Nggak, aku mau tanya ini Mbak Anjani. Nah, jadi kalau misalkan anak itu stunting, zat gizi apa sih atau makanan apa yang harus diberikan sama ibu-ibu ini biar misalkan pertumbuhan stuntingnya itu bisa cepat teratasi. Gimana itu Mbak Anjani? Ya, izin menjawab ya. Tadi siapa nanya? Oh ya. Jadi izin menjawab ya. Sebenarnya kalau ditanyain makanan atau zat gizi apa itu, iya kalau ditanya makanan atau zat gizi apa itu, yang pasti kan kalau ditanya dulu ini anaknya itu umurnya berapa gitu Mbak. Kalau semisal masih batita mungkin masih umur 2 bulan atau masih 1 bulan gitu, ya kita itu Bu pakai ASI ya, ASI eksklusif. Ibu jangan khawatir, Mbak, ASI saya belum keluar gitu ya. Ibu jangan khawatir ya, karena anak itu insya Allah itu ada bisa menahan lapar itu ada sekitar 2 harian gitu Bu. Gitu. Jadi Ibu jangan khawatir dulu gitu. Karena kan kalau ASI-nya nggak lancar itu kan ada banyak faktor ya Bu. Mungkin ibunya stres gitu. Jadi Ibu pinter-pinter mengatur stres kayak gitu. Terus makan buah, sayur gitu. Terus kalau semisal anak saya umurnya 3 tahun Mbak gitu. Tuh. Berarti ya itu tadi kita sesuai dengan kebutuhan gizinya itu tadi. Proteinnya itu Bu, MPASI-nya. Misal ada ikan gitu. Kalau nggak punya ikan Mbak, ikan mahal, ikan harganya mahal. Ya Ibu bisa tuh pakai telur gitu. Jadi ya itu tadi Bu. Kurang lebih itu seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Monggo. Oh ya, Mbak. Kapan kita itu bisa mengetahui kalau anak kita tuh terkena stunting gitu? Saya jawab lagi atau teman-teman yang mau jawab? Mungkin saya dulu ya. Ya. Soal. Jadi Bu. Ya. Jadi tadi itu Bu katanya membawa anaknya Ibu ke posyandu itu benarnya agar kita mengetahui kondisi pertumbuhan anak kita itu seperti apa, bagaimana begitu Bu. Soalnya nanti Ibu juga itu kalau bisa habis mengukuri tanya ke kadernya atau mungkin ke ahli gizinya yang mengukur gitu Bu. Ibu nanya, Mbak ini anak saya gimana? Nggak apa-apa kan Mbak? Nggak gizinya gimana kayak gitu. Soalnya nanti bisa diketahui itu Bu dari tinggi badannya menurut umur itu kayak gimana, normal nggak gitu. Ibu bisa nanya itu ke petugas posyandunya atau puskesmas gitu barangkali. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kasih Mbak. Jadi Bu, ini Mama Naila, aktif sekali saya suka ini. Enggak teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya kembalikan ke Mbak Salma ya. Nah ya, terima kasih sekali Mbak Anjani atas pemaparan materinya nih. Sangat memberikan informasi baru untuk kita semua mengenai stunting pada anak. Untuk ibu-ibu, karena kita sudah berada di sesi akhir kegiatan diskusi hari ini, maka saya akan menutup jalannya kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh ibu yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga, yang sibuk ngurusin rumah, sibuk ngurusin anak, sudah mau meluangkan waktunya untuk kami gitu.
kami sangat berterima kasih karena ibu-ibu di sini sudah mau membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Sebelumnya saya perwakilan dari semua teman-teman panitia ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan sikap yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberkahi gitu ya Bu. Amin, amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita selesaikan kegiatan ini, kita dokumentasi dulu yuk untuk ibu-ibu semua. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu.